Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Ramadanti Damanik dengan NIM 6703223442. Nama saya Muti Afidah Nisa dengan NIM 67032232080. Perkenalkan, saya Graciela Nurhanjilika Manalu dengan NIM 6703220012. Perkenalkan, nama saya Sri Herul Nisa, NIM 6703220109. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu fraud. Fraud yang lebih sering kita kenal dengan kecurangan dalam keuangan merupakan hal yang sengaja dilakukan untuk membohongi, juga mengambil keuangan ataupun harta yang dimiliki oleh orang lain dengan mempunyai dampak yang fatal untuk kedepannya. Kecurangan keuangan ini sudah menjadi masalah umum yang sering terjadi karena dapat merugikan pihak perusahaan, para pemegang saham, juga menurunnya angka kepercayaan publik. Maka dari itu, untuk mengatasi hal-hal tersebut, kita membutuhkan sebuah aplikasi, yaitu untuk aplikasi pendeteksi kecurangan pada keuangan, agar para perusahaan tidak mengalami kerugian finansial maupun kebangkrutan untuk kedepannya. Kecurangan keuangan merupakan masalah yang umum di dalam organisasi. Kecurangan biasa terjadi dilakukan oleh perorangan dan sekelompok di dalam organisasi yang bekerja. Seringkali dilakukan di antaranya adalah memanipulasi pencatatan laporan keuangan dan penghilangan dokumen. Dalam prakteknya, kecurangan dalam suatu perusahaan biasanya disebabkan oleh sistem pengendalian perusahaan yang tidak mampu untuk menekan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh para pegawainya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan jasa akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan yang sudah mereka buat, apakah telah sesuai dan tidak terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan tersebut. Auditor yang dapat mempertahankan independensinya akan lebih mendapatkan kepercayaan dari pihak lain, sehingga hasil laporan keuangan yang telah diaudit tidak akan dipandang memihak atau menyimpang lagi. Nah, independensi sendiri adalah sikap bebas baik dalam sikap mental dan penampilan diri dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya sendiri. Nah, dengan kualitas kompetensi yang baik, auditor dapat mengasah kepekaannya dalam menganalisis laporan keuangan dan mampu mendeteksi trik-trik kecurangan yang dapat kemungkinan dilakukan, sehingga bisa lebih mengetahui apakah di dalam tugas auditnya itu terdapat tindakan kecurangan atau tidak. Nah, untuk tujuan aplikasi ini dibuat sendiri, itu tentu yang pertama untuk mendeteksi kecurangan keuangan secara cepat dan lebih akurat lagi. Lalu untuk bisa lebih mengetahui pengalaman auditor terhadap mendeteksi kecurangan, lalu untuk mengetahui cara melakukan pendeteksian kecurangan pada laporan keuangan. Manfaat dari aplikasi ini sendiri yaitu pertama tentu saja untuk menambah wawasan betapa pentingnya keahlian auditor yang ikut membantu dan memerangi kecurangan dalam laporan keuangan. Yang kedua, untuk menambah pengetahuan dan pemahaman pengaruh auditor dalam mendeteksi kecurangan, sehingga dapat mengetahui letak-letak di mana kecurangan yang akan terungkap dan lebih berwaspada gitu terhadap tindakan kecurangan di laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu dapat melakukan proses secara lebih efektif dan lebih efisien. Berdasarkan pengamatan kami, aplikasi pendeteksi penipuan keuangan menjadi salah satu hal yang penting dalam proses audit. Aplikasi ini bisa menganalisis pola-pola yang seharusnya tidak terjadi dalam proses audit, sehingga bisa membantu auditor dalam menemukan kecurangan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendeteksi penipuan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kontrol dan transparansi penggunaan dana publik. Yang kedua, mengendalikan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien. Yang ketiga, menggunakan teknologi deteksi penipuan. Yang keempat, membantu meningkatkan kemampuan staf untuk mendeteksi dan mencegah penipuan keuangan. Yang kelima, menerapkan sanksi tegas bagi pelaku financial fraud.
Saat ini, teknologi masih terus berkembang termasuk aplikasi pendeteksi penipuan keuangan. Ada beberapa teknologi yang bisa kita pakai untuk meningkatkan kegunaan aplikasi ini. Di antaranya adalah analisis data, pemodelan prediktif, pembelajaran mesin, dan kecerdasan buatan. Namun, itu saja tidak cukup. Sekarang banyak sekali penipu yang makin handal. Oleh karena itu, kita harus tetap meningkatkan sistem pada aplikasi ini supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Implementasi aplikasi pendeteksi kecurangan keuangan melibatkan berbagai pihak tergantung pada konteks aplikasi dan bidang kegiatan. Adapun pihak-pihak yang dapat membantu mengimplementasikan aplikasi pendeteksi penipuan keuangan. Pertama, tim keuangan, tim TI, manajemen, pihak ketiga, konsultan keamanan. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan aplikasi pendeteksi kecurangan keuangan dengan sukses. Pertama yaitu pilihan pendeteksi yang tepat, evaluasi kebutuhan, pelatihan karyawan, penerapan aplikasi, penyempurnaan pemantauan, dan budaya anti kecurangan. Aplikasi pendeteksi penipuan keuangan adalah sebuah teknologi yang sangat berguna dalam menjaga keamanan keuangan suatu organisasi. Aplikasi ini membantu kita mengenali tanda-tanda penipuan dan memberikan peringatan jika ada sesuatu yang mencurigakan. Aplikasi ini adalah alat yang efektif dalam melawan penipuan keuangan dan memberikan perlindungan yang diperlukan bagi suatu organisasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.